Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia, mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda, serta mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan dan tulisan. Nah, sebelumnya, ada yang tahu apa itu flora? Ya, flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Berikut beberapa contoh flora yang ada di muka bumi. Lalu, apa itu fauna? Fauna mencakup semua jenis hewan dan kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Jadi, kalau flora adalah dunia tumbuhan, maka fauna adalah dunia hewan. Selanjutnya, apa itu alam benda? Alam benda merupakan penggambaran benda yang tidak bergerak, baik benda-benda yang dihasilkan dari alam maupun benda-benda buatan manusia, yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk komposisi tertentu dalam sebuah lukisan. Berikut beberapa contoh lukisan dari alam benda. Bagaimana? Sudah tahu kan apa itu flora, fauna, dan alam benda? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian menggambar, objek, komposisi, teknik, serta alat dan media yang digunakan dalam menggambar. Apa sih pengertian menggambar? Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Menggambar ini merupakan kegiatan seni yang sudah dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Banyak sekali hasil kegiatan menggambar yang ditemukan para ilmuwan di dinding-dinding gua atau tempat bersejarah lainnya. Salah satu contohnya ada di Gua Liang Kobori, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada objek. Apa sih objek? Objek dalam menggambar adalah sebuah benda atau sebagainya yang dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Karena dalam menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi terkadang juga memerlukan objek sebagai patokan di dalam menggambar. Nah, alam semesta ini merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Dan keindahannya juga dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Selanjutnya ada komposisi. Komposisi gambar itu adalah cara untuk mengatur dan menyusun objek gambar yang akan digunakan sebagai model gambar sehingga gambar tampak lebih indah dan menarik. Komposisi yang dimaksud adalah keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu seni rupa. Komposisi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris maksudnya menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Sementara komposisi asimetris itu menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Berikut contoh dari komposisi simetris dan komposisi asimetris. Terlihat bukan perbedaannya? Nah, dalam menggambar ada beberapa unsur-unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu titik, yaitu unsur gambar yang paling mendasar. Selanjutnya ada garis, yaitu kumpulan dari titik-titik yang ditarik secara bersambung. Kemudian ada bidang, yaitu area yang disusun dengan titik dan dihubungkan dengan garis sehingga memiliki luas. Bidang ini dapat terkesan datar, dapat pula terkesan 3 dimensi. Selanjutnya ada bentuk, yaitu unsur seni rupa yang terbentuk karena ruang atau volume.
Macam-macam bentuk itu bisa kubis, silindris, bola, limas, prisma, kerucut, dan lain sebagainya. Warna yaitu pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Selanjutnya ada tekstur, yaitu nilai raba dari suatu bidang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teknik dalam menggambar. Sebelumnya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Yang pertama yaitu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar, kemudian mengetahui bagian-bagian dari objek gambar tersebut, selanjutnya menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, lalu memberi dimensi gelap terang baik hitam, putih maupun berwarna, dan yang terakhir memberi kesan untuk latar belakang. Nah, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menggambar, antara lain yang pertama, teknik pointillist, yaitu menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Lihat gambarnya ya. Ada juga teknik siluet, yaitu teknik menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan blok. Selanjutnya ada teknik Dussel, yaitu menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Lanjut ada teknik akuarel, yaitu menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasilnya tampak transparan. Dan yang terakhir ada teknik arsir, yaitu menggambar dengan garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Nah, apa saja alat dan media yang dibutuhkan dalam menggambar? Yang pertama ada pensil. Pensil ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Selanjutnya ada pensil warna, yang memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Ada juga krayon, yaitu media yang terbuat dari pewarna dan lilin. Lalu kemudian ada kertas gambar. Nah, kertas gambar yang digunakan itu sebaiknya yang bertekstur kasar dan tidak licin ya. Selanjutnya ada cat air, yang mempunyai karakter transparan atau tembus pandang. Dan ada kuas. Kuas ini dibedakan berdasarkan bentuk, bulu yang digunakan, dan media cat yang dipakai. Sekian penjelasan materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.